Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran wa ba'd. Usikum ayyuhal hadirun, usikum ya ibadallah, usikum ya ikhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tattaqun la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Ilamu ayyuhal ikhwah anna Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala yaqulu fi kitabihil aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi ayatin ukhra, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min 'amalin la yurfa wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika wa ala ta'ati rasulika. Amma ba'd. Para ikhwah, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui amalan yang kita lakukan pada malam hari ini, duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir, majelis Al-Quran dan majelis As-Sunnah. Ketepatan majelis kita berada di Masjid Baitul Hidayah. Mudah-mudahan Allah menambah hidayah di dalam keadaan kita sehingga semakin termotivasi untuk selalu semangat dalam meningkatkan pemahaman kita tentang Islam, agama kita, agama yang agung, agama yang suci, agama yang memberikan harapan kepada kita untuk meraih dua kebahagiaan dalam menjalani kehidupan. Kebahagiaan yang temporer di dunia ini yang disebut sebagai hayatul amali, hidup untuk beramal. Kebahagiaan nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, diawali transit kehidupan yang lebih lama dari kehidupan di dunia, yaitu kehidupan di alam barzakh yang disebut sebagai hidup di alam penantian untuk menunggu kebangkitan Yaumal Ba'tsi,
di mana Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seluruh makhluknya, dan khususnya adalah dari golongan manusia, kita semua anak keturunan Adam, dibangkitkan oleh Allah pada hari kebangkitan, pada hari kiamat. Kemudian kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat luas, tempat perkumpulan dikumpulkannya seluruh makhluk yang disebut al-mauqif atau mahsyar. Dan di sana kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua amal yang kita lakukan pada waktu hidup di dunia. Ketika amal kita solih, amal kita baik, hidup kita terisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka balasannya adalah surga. Ketika amal kita adalah amal yang penuh dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, amal yang menyebabkan Allah murka kepada kita, kemudian di akhir hayat kita tidak kita tutup dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah setimpal amal yang kita lakukan dari kemaksiatan dan perbuatan dosa yang kita lakukan. Para ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, pada malam hari ini kami sengaja mengangkat satu tema tentang keadaan mayit, ahwalul mayyiti indal mauti, keadaan mayit ketika seseorang itu sudah meninggal. Ada beberapa keadaan yang bisa kita lihat dan kita saksikan berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabda, "I'lam rahimakallah," ketahuilah semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, "Anal mahbuba min halil mayyiti indal mauti," sesungguhnya keadaan yang dicintai dari keadaan mayit ketika seseorang itu meninggal, ayya'luhu al-wudu'u. Yang pertama bisa kita lihat ketika orang yang akan meninggal itu suasana atau keadaan dirinya adalah al-wudu'u, Allah memberikan ketenangan, Allah memberikan ketenteraman, tidak gelisah, tidak ada rasa takut yang dirasakan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tampak ketika Allah akan mematikannya adalah Allah memberikan al-hudu'u was-sukunu, ketenangan dan ketenteraman. Wa min lisanihi al-kalimatu bisyahadatain, dan kita dengar dari ucapan lisannya pada saat menghadap, pada saat dalam keadaan hadrah, ketika hendak meninggal dunia, kalimat yang terucap dari lisannya adalah kalimat dua syahadat, dua kesaksian, asyhadu an la ilaha illallah. Yang keluar dari lisannya adalah syahadat tauhid, kesaksian dia bersaksi bahwa tiada ilah, tiada Tuhan yang hak untuk disembah selain Allah, dan dia bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi Allah dan rasul Allah. Wa min qalbihi husnul dzanni billahi, dan di dalam hati orang yang hendak meninggal itu dipenuhi dengan rasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan bagian dari indikator orang yang akan meninggal dunia mendapatkan husnul khatimah. Banyak di antara saudara kita yang dalam kehidupan sehari-harinya penuh dengan ketaatan kepada Allah, tidak pernah meninggalkan majelis ilmu,
tidak pernah meninggalkan Al-Quran menjadi pedoman hidupnya yang pertama, dan tidak pernah meninggalkan As-Sunnah sebagai pedoman hidupnya yang kedua, saat meninggal dunia Allah memberikan ketentraman. Ketika akan meninggal dunia itu Allah memberikan ketenangan. Dan tidak lupa lisannya menzikiri Allah Subhanahu wa ta'ala, baik mengucapkan dua kalimat syahadat atau mengucapkan kalimat tahlil atau bacaan zikir yang lain, atau bacaan ayat Al-Quran yang ia hafal. Maka ini adalah merupakan indikator satu bahwa dia akan mendapatkan happy ending, husnul khotimah. Dan happy ending atau husnul khotimah ini harus selalu kita minta, karena kita tidak mengetahui nasib akhir dari perjalanan hidup kita. Saat nafas kita berhenti itu kita tidak tahu. Pada saat dalam keadaan hadrah, ketika Allah mewafatkan kita, apakah kegelisahan yang melanda diri kita atau ketenangan, ketentraman, dan kedamaian? Maka di dalam buku ini khusus tentang menjelaskan tentang keadaan mayit ketika seseorang itu meninggal dunia, dibahas dengan rinci. Wa dzakara at-Tirmidzi, dan telah menyebutkan Imam At-Tirmidzi dalam meriwayatkan sebuah hadis yang diceritakan dari jalur Buraidah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi kita Muhammad, qala, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu yamutu bi arafil jabini. Mari kita perhatikan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dari jalur hadis Buraidah. Buraidah menceritakan dari Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin itu ketika meninggal dunia ditandai dengan keluarnya keringat dari dua pelipis al-jabin. Kalau sakit atau kening. Di sini tidak dijelaskan kening dan jabhat. Kening itu ini, jabin itu jabhat ini apa? Jabin ini bahasa Indonesianya Pilingan. pilingan. Lipis. Dua pelipis sih. penting Jabin ini ya pilingan. Bahasa Jawa bahasa Jawa piling itu berkeringat. Ketika ada orang yang hendak meninggal dunia di antara kita, saudara-saudara kita kaum mukminin dan mukminat, kok keningnya dan pilingannya ini apa, keluar keringat, maka itu indikator mata maitata hasan, meninggal dunia dalam keadaan meninggal yang baik. Wayurwa fi khobarin, dan diceritakan dalam sebuah khobar. Dalam sebuah khobar diceritakan annahu qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, irqabu al-mayyit inda thalathit, perhatikan mayit itu pada tiga keadaan. Jadi Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dalam sebuah khobar, perhatikan, teliti, intai ketika ada di antara kita meninggal dunia, di antara saudara kita yang mukmin meninggal dunia, teliti, lihat pada tiga keadaan yang dialami oleh
orang yang akan meninggal. Idza rasaha jabinuhu, ketika keluar keringat basah. Ketika keluar keringat basah pilingannya sampai ke kening biasanya. Jadi keluar keringat, dan itu sering kita menyaksikan. Jadi ada butiran-butiran keringat seperti air yang nempel di kening, bahkan di dua pilingannya. Maka itu mengindikasikan, menunjukkan dia mata maitata hasan, mati dalam keadaan mati yang baik. Ini yang pertama. Jadi basah dengan keringat, keningnya, dua pelipisnya. Kadang ada yang agak butirannya agak besar, Itu menunjukkan bahwa dirinya sedang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala inda mautihi, ketika meninggal. Wa idza zarafat ainahu, yang kedua adalah ketika mengalir air mata. Jadi ada orang meninggal dunia tapi yang kedua air matanya mengalir, netes. Ini juga sering kita saksikan. Banyak di antara saudara kita yang mukmin maupun mukminah, di saat Allah wafatkan air matanya mengalir. Itu alamatun min alamati husnul khatimah. Satu ciri dari beberapa ciri husnul khatimah atau happy ending. Ada rahasia apa dengan mengalirnya air mata yang dialami oleh saudara kita atau saudari kita yang meninggal saat proses keluarnya roh? Allah yang tahu. Itu merupakan bagian dari rahmat. Yang Rasulullah jadikan sebagai ciri yang kedua. Yang pertama adalah berkeringat keningnya, berkeringat pelipisnya. Dan keadaan yang kedua adalah zarafat ainahu, dua matanya mengalirkan air mata, menetes air matanya. Atau juga kemungkinan Allah tunjukkan banyaknya nilai pahala dari amal yang pernah dilakukan di dunia, tapi merasa bahwa dia belum maksimal. Kenapa dulu kok saya tidak sempurnakan amalan ini yang Allah tunjukkan kepadaku bagaimana besarnya pahala. Tapi itu hanya sebuah perkiraan Allah yang Maha Tahu. Rasulullah hanya menetapkan di tiga keadaan ini. Keadaan yang pertama berkeringat pelipisnya atau sampai ke keningnya, kemudian mengalir dua air matanya. Waya bisat safatahu, keadaan yang ketiga dua bibirnya kering. Ini juga sering kita lihat, dua bibirnya kering. Fadzalika min rahmatillah. Maka yang demikian itu, yakni tiga keadaan, sebagaimana dalam satu kabar yang diceritakan melalui sabda Rasulullah SAW tentang tiga keadaan itu, min rahmatillah, satu tanda dari si mayit itu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nazalat bihi, rahmatnya Allah yang sedang turun kepadanya. Walaupun tidak terucap saat proses kematian saudara kita itu, pada saat mengalami hadrah, terucap apa?
kalimat thayyibah. Karena ketika sudah dalam keadaan nazak sakaratil maut itu susah lisan mengucapkan kalimat-kalimat di zikir. Maka sebagai penggantinya adalah yang hadir supaya mentalqin, mengantarkan keluarnya ruh itu diantarkan dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Karena Pak Mayit sudah tidak bisa ngomong, sudah tidak bisa ngomong, sudah tidak bisa berkata-kata. Yang dinilai ketika bisa berkata-kata adalah sebelum proses ruh itu dilepas, diperintahkan oleh malakul maut untuk keluar. Nah, saat proses ketika sudah tidak sadar, yang menggantikan, yang menyuarakan, yang memperdengarkan kalimat talqin la ilaha illallah adalah Pak saudaranya. Makanya Pak, orang yang meninggal dunia itu harus didampingi. Jangan sampai ditinggal. Dengan talqin kalimat thayyibah la ilaha illallah itu Allah akan selamatkan dari godaan setan. Karena kalimat thayyibah la ilaha illallah itu setiap diucapkan oleh seorang mukmin itu mematahkan tulang punggungnya setan. Dan kalimat thayyibah la ilaha illallah itu ketika menjadi kalimat yang terakhir bagi kita sebelum roh itu mulai dilepas, saat kita masih bisa mengucapkan, saat kita masih bisa berbicara, maka inilah happy ending tingkat tinggi. Dalam sabdanya Rasulullah SAW menyampaikan qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimatul iman, al-urwatul wuthqa, kalimatul taqwa. Tiada ilah yang hak untuk diibadahi, disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tuflihu, maka kalian akan beruntung. Jadi tidak akan merugi orang yang mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah untuk mengupdate, memperbarui iman yang ada di dadanya dan menjadi kalimat yang terakhir pada saat dia masih bisa berbicara sebelum ruhnya diperintahkan oleh malakul maut untuk keluar. Orang mukmin itu tidak usah dicabut ruhnya. Malaikat maut memerintahkan, wahai ruh yang suci, wahai ruh yang baik, keluarlah kamu dari jasadmu menuju ridho Tuhanmu dan ampunannya. Maka ruh itu keluar dengan sendirinya, seperti laksana keluarnya air dari apa? Dari gembor, tempat untuk nyiram tanaman. Ketika yang meninggal itu adalah pendosa, banyak kemaksiatannya dan dosanya kepada Allah, suruh keluar tidak mau. Karena apa? Allah memperlihatkan apa? Neraka tempat tinggal, ngumpet dalam tubuhnya. Maka dipukul sama malakul maut, ditarik karena tidak mau keluar. Seorang mukmin suruh keluar karena apa? Tempat kembalinya sudah ditunjukkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa amma intilaku lisanihi bisyahadataini fa huwa alamatul khairi. Dan adapun orang ketika akan meninggal dunia kok lisannya lancar mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah atau mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi pada saat hampir anfalnya, ketika masih sadar menahan rasa sakit yang luar biasa, kok lancar lisannya mengucapkan dua kalimat syahadat atau kalimat thayyibah la ilaha illallah, lalu tidak sadarkan diri, hada min alamatil khairi. Maka ini satu bukti ciri-ciri yang paling baik.
dari keadaan orang yang meninggal dunia. Wa dalilus sa'adati, dan sebagai petunjuk bahwa si mayit itu mendapatkan kebahagiaan. Wa amaratil ittisali bil hadratil ilahiyah, dan sebagai bukti, sebagai isyarat, sebagai tanda bahwa si mayit memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sebelum meninggal kok dua kalimat syahadat ini terucap berulang-ulang, kalimat thayyibah la ilaha illallah itu terucap berulang-ulang, maka menunjukkan si mayit itu memiliki ittisal, jaringan komunikasi hatinya itu betul-betul kuat, hubungan vertikalnya dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bukti kuatnya hubungan seorang hamba dengan Tuhannya ya melalui apa? Kalimatul iman, atau yang disebut kalimat takwa, al-urwatul wuthqa. Wa dzakara Abu Dawud, dan telah menyebutkan Imam Abu Dawud menceritakan dalam sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW min hadis Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu an. Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud menceritakan hadis dari jalur hadis yang diceritakan oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu taala. Qala Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu taala berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tiga tinggi. Kalau yang rata-rata ya tadi tiga keadaan. Tiga keadaan tadi itu yang rata-rata. Yang Rasulullah memerintahkan kita untuk meneliti tiga keadaan ketika ada di antara saudara kita yang wafat. Berkeringat, dahinya, keningnya, lipisnya. Yang kedua adalah keluar air mata, dan yang ketiga bibirnya kering. Bibirnya kering. Itu keadaan yang umum dialami oleh mayoritas di antara saudara-saudara kita. Kalau yang lain-lain ya banyak di antara saudara kita ketika sudah merasa bahwa sakitnya sudah tak tertahankan kan, itu kalimat-kalimat agung, kalimat-kalimat tauhid itu yang menjadi bacaan. Maka itu menunjukkan merupakan bagian dari ciri husnul khotimah yang tingkat tinggi. Karena melalui ucapan ini Rasulullah SAW langsung dalam sabdanya menjelaskan kepada kita masuk surga, pasti masuk surga. Ya yang keadaan tiga ya masuk surga ya, masuk surga karena merupakan ciri-ciri dari tiga keadaan yang merupakan seseorang di antara kaum muslimin meninggal dunia termasuk mendapatkan happy ending atau husnul khatimah. Wa dzakara aidan, dan Abu Dawud dalam kitab sunannya juga menjelaskan sebuah hadis dari jalur Abi Hurairah. Kalau tadi dari jalur Mu'ad bin Jabal. Qala Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang meninggal kemudian dia mengerti bahwa tiada ilah, tiada Tuhan yang hak untuk diibadahi selain Allah, dakhalal jannah. Artinya apa? Orang yang meninggal dunia tapi kalimat tauhidnya itu, kalimat thayyibahnya itu terjaga, tidak batal. Dia mengerti bahwa apa?
dalam hidupnya sebagai seorang mukmin sampai matinya, itu Allah Tuhannya yang hak diibadahi, tidak ada sesembahan selain Allah. Dia paham bahwa Allah adalah Tuhan yang hak, yang berhak untuk disembah, tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka jaminannya adalah surga. Meninggal dalam keadaan mempertahankan kalimat tauhid, kalimat thayyibah la ilaha illallah. Mengerti betul bahwa hanya Allah saja yang hak untuk diibadahi, tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memperkuat hadis yang pertama, sama-sama diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, tapi dari jalur yang berbeda. Yang pertama adalah dari jalur Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang kedua adalah dari jalur sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala. Dan ternyata Imam Abu Dawud ini banyak menceritakan hadis-hadis yang berkaitan dengan apa? Dengan kematian. Termasuk hadis yang Rasulullah memerintahkan talqin orang yang hendak meninggal dunia di antara kalian dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Itu juga Imam Abu Dawud yang menceritakan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Wa dzakara aidan, dan menyebutkan dan telah menyebutkan kembali, menceritakan kembali Abu Dawud min hadis Abi Hurairah, menceritakan melalui jalur hadis yang diambil dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Qala Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajari, talqin orang-orang yang hendak meninggal. Orang-orang yang hendak meninggal ini bukan orang-orang yang sudah mati, ditalqin. Orang-orang yang akan meninggal, yang dalam keadaan hadrah. Ajari orang-orang yang dalam keadaan hadrah, yang akan meninggal dunia, yang mengalami prosesi sakaratil maut. La ilaha illallah, talqin dengan menggunakan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Walaupun tidak bisa mengikutnya. Karena kalimat thayyibah la ilaha illallah yang ditalqinkan oleh saudaranya, diperdengarkan di telinganya, itu akan tersinari keluarnya roh itu, tercahayai dengan cahaya kalimat thayyibah itu sendiri untuk mengupdate imannya. Bermanfaat walaupun yang ditalqin tidak bisa adanya keimanan yang ada di dadanya. Yang merasakan kalbunya, bukan telinganya yang mendengar. Jadi ada nilai manfaat yang luar biasa. Keluarnya ruh diantarkan, dicahayai dengan kalimat thayyibah. Walaupun yang mengucapkan bukan orang yang meninggal. Itu bermanfaat. Yang mentalkin dapat pahala, yang ditalkin walaupun tidak bisa mengikuti karena memang sudah dalam keadaan tidak sadar, bermanfaat. Jangan memilih kalimat lain. Rasulullah itu sudah menetapkan kalimat ini. Ya. Jangan pilih kalimat lain. Karena apa? Kalimat thayyibah la ilaha illallah itu mengkonstankan, menstabilkan, mengistiqomahkan iman di dada. Jadi yang akan meninggal itu diingatkan dengan kalimat ini, merasakan. Hanya memang sudah tidak bisa mengikuti untuk mengucapkan. Jadi ada nilai kebaikan dan ada nilai kemanfaatan. Makanya jangan sampai ketika, karena nazar itu ada yang sebentar, sakaratil maut itu ada yang sebentar. Kadang-kadang yang nunggui takut akhirnya ngundang yang lain, setelah kembali wis mati, melasi.
Ketika kita sendiri ya kita tunggu aja sudah. Nanti baru apa? Setelah selesai prosesi kematian dan kita sudah selesai mentalkin sampai sudah dipastikan bahwa sudah tidak berdetak, baru kita informasikan ke yang lain. Kan ada yang panik, muter-muter akhirnya bahwa ini ditinggal. Yang akan meninggal dunia ditinggal, tahu-tahu kembali sudah tidak ada. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian Imam Muslim juga menceritakan hadis sebagaimana hadis yang diceritakan oleh Abu Dawud tadi dalam matan yang sama melalui jalur sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah." Jadi hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud yang pertama tadi dari jalur Abi Hurairah, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya melalui jalur sahabat Utsman bin Affan. Barang siapa yang meninggal kemudian dia faham, mengerti bahwa hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi, tidak ada sesembahan selain Allah, dakhala jannah, masuk surga. Jaminannya masuk surga. Kemudian dalam kitab selain kitab Sahih Muslim, dalam kitab selain kitab Sahih Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dunya rahimahullahu taala dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu taala, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, hadara malakul mauti rajulan. Hadara malakul mauti rajulan. Telah hadir malaikat maut kepada seorang laki-laki. Kepada seorang laki-laki yang sudah kepada seorang laki-laki. Fanadhara fi amalihi, kemudian dia melihat dalam amalnya, falam yajid lahu syai'an, tapi seorang laki-laki yang dimatikan oleh malakul maut itu, malakul maut tidak menemukan amalan pada dirinya. Pada diri apa? Seorang laki-laki yang diwafatkan. Fafakka lihyaihi, kemudian malakul maut itu membuka apa? Membuka mulutnya seorang laki-laki yang meninggal. Fawajada tarafa lisanihi lasikon bihanakihi yaqulu la ilaha illallah, kemudian menemukan ada bekas lidahnya ini menyentuh apa? Menyentuh langit mulutnya, bahwa lidahnya itu apa? Pernah mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Faghfara lahu bi kalimatil ikhlasi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni seorang mayit tadi yang diwafatkan oleh malakul maut dengan kalimat ikhlas yang pernah ia baca. Karena apa? Orang mukmin yang meninggal dunia itu pasti apa? Kebanyakan apa, lidahnya menyentuh apa? Langit-langitnya. Kan orang meninggal itu kan agak ketarikan itunya, lidah. Itu menyentuh langit-langitnya. Lidah yang pernah bersaksi mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, lalu Allah mengampuninya. Kan ada orang yang meninggal yang melet lidahnya tidak nyentuh langit-langit mulutnya. Para ikhwan azani Allah yakum, insyaallah nanti akan kita bahas, kita tutaskan di kajian ini kitab yang menjelaskan tentang keadaan mayit ketika seseorang itu meninggal dunia. Ada berapa halaman? Ada 33 halaman. Baru bab satu yang kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.